Selamat pagi, Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita mulai renungan hari ini. Kita mengucap syukur, kita memuji nama Tuhan Yesus. Kita renungkan firman Tuhan. Kiranya setiap firman yang kita dengarkan hari ini menjadi berita dalam hidup kita. Kita terberkati, orang-orang sekitar kita terberkati, bahkan kita menjadi berkat sampai penjuru bumi seperti yang Tuhan mau. Kiranya hanya kehendak Tuhan saja yang terjadi dalam hidup kita. Amin ya. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang pertama. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Amin ya. Amin. Kita akan melanjutkan ya, membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan di Injil Yohanes pasal ke-15 ayat 9 sampai 17. Judul perikop, perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Judul perikop ini adalah perintah supaya saling mengasihi. Perintah yang diberikan kepada kita saat itu, kepada murid-muridnya, dan ditujukan juga kepada kita, karena murid-murid itulah yang mengajar, pengajar pertama. Puji Tuhan sampai kepada kita. Sering kita dengar ya, sahabat Tuhan Yesus, sahabat Tuhan Yesus. Ternyata kata sahabat itu juga ada syaratnya. Sahabat yang bagaimana? Sahabat, kamu adalah
sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Seperti juga saat Tuhan bilang ya, satu-satunya cara itu mengasihi Tuhan itu apa? Memegang perintahnya dan melakukannya. Seperti itu juga syarat untuk menjadi sahabat Tuhan Yesus itu pastinya melakukan seperti apa yang diperintahkan Tuhan Yesus. Jadi bukan sembarang sahabat. Memang kita sahabat Tuhan Yesus, tapi kita harus bercermin dulu. Apakah kita menaati semua perintahnya? Apakah kita melakukan semua perintahnya? Sudahkah kita melakukan perintahnya? Jangan berani berkata sahabat kalau ternyata kita tidak melakukan apa yang diperintahkan Tuhan Yesus. Amin ya. Amin. Karena kalau kita benar-benar menjadi sahabat Tuhan Yesus berkata, Tuhan Yesus akan menampakkan dirinya kepada kita. Sudahkah kita benar-benar menjadi sahabat Tuhan? Sahabat Tuhan Yesus sendiri. Sama syaratnya. Seperti saat Tuhan Yesus mengatakan mengasihi itu ya melakukan perintahnya. Sama juga menjadi sahabat Tuhan Yesus itu orang-orang yang melakukan perintahnya. Mari kita membaca dan merenungkan ya dari ayat awal, dari awal perikop ini. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Ini kata-kata Tuhan Yesus. Sama seperti Bapa telah mengasihi Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus mengasihi kita. Tinggallah di dalam kasih itu. Di dalam kasih Tuhan. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Tuhan Yesus dipermuliakan Allah karena Tuhan Yesus melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, oleh Bapa. Maka Tuhan Yesus dipermuliakan karena Tuhan Yesus melakukan apa yang menjadi perintah Bapa. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, sama seperti aku menuruti perintah Bapakku, maka aku tinggal di dalam kasih Bapa. Sudahkah kita melakukannya? Mari kita renungkan. Bukan untuk saling menghakimi, tapi saling mendukung. Karena Tuhan yang kita contoh, Tuhan Yesus itu datang bukan untuk menghakimi, tapi untuk menyelamatkan. Kiranya kita juga menjadi sama seperti Tuhan Yesus. Bukan menjadi hakim, tapi sebagai penyelamat. Sudahkah kita melakukannya? Mari kita merenungkan dan saling mendukung untuk menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Tinggal dalam kasih Tuhan, dalam perintah Tuhan. Amin ya. Maka kita akan menjadi seperti yang Tuhan mau. Melakukan perintah-perintah Tuhan kan berarti tidak menghakimi, tapi menyelamatkan. Sama seperti Tuhan Yesus. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Tuhan mau kita itu mempunyai sukacita yang penuh. Itu yang Tuhan Yesus mau. Kalau orang-orang dunia mau kita sebaliknya apa? Karena mereka tidak mengenal Tuhan Yesus. Kalau ada orang-orang yang melihat orang bersukacita merasa tidak nyaman atau tidak suka, berarti dia atau mereka belum kenal Tuhan Yesus. Maka perkenalkan itu. Untuk bisa memperkenalkan kita harus punya kasih itu juga. Kita harus tinggal dalam Tuhan Yesus. Saat kita melihat orang lain bersukacita, ikutlah bersukacita. Saat kita melihat orang menangis, ikutlah menangis. Sehingga orang-orang tahu bahwa kita benar-benar tinggal dalam kasih itu. Amin ya. Kasih yang penuh ada dalam Tuhan Yesus. Amin ya. Inilah perintahku supaya kamu
Saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tuhan bisa memerintahkan untuk kita saling mengasihi. Kenapa? Karena Tuhan telah mengasihi kita. Tidak mungkin Tuhan memberi perintah untuk saling mengasihi kalau Tuhan menghakimi. Tidak mungkin. Orang dunia bisa bilang kamu harus kasihi, padahal dia tidak melakukan kasih kepada orang tersebut. Karena apa? Karena dia orang dunia. Tuhan Yesus bisa bilang kamu harus mengasihi. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah mengasihi manusia terlebih dahulu. Makanya Tuhan Yesus bisa bilang kamu harus mengasihi. Untuk bisa melakukan itu, Tuhan Yesus sudah mengasihi manusia. Sudah merelakan dirinya disalib. Dan kemudian Bapa mempermuliakannya. Bangkit naik ke surga. Amin ya. Amin. Tuhan Yesus bisa bilang manusia harus saling mengasihi. Karena apa? Tuhan Yesus sudah mengasihi manusia terlebih dahulu. Makanya berani memberi perintah untuk saling mengasihi. Sudahkah kita melakukan itu? Mari kita cek diri kita sendiri. Apakah selama ini kita menjadi hakim atau menjadi penyelamat? Amin ya. Amin. Tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya, seperti yang dilakukan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberikan nyawanya kepada sahabat-sahabatnya, kepada murid-muridnya, kepada manusia. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus, seperti yang saya bilang tadi. Untuk bisa menjadi sahabat Tuhan Yesus, ada syaratnya. Sudahkah kita melakukan apa yang menjadi perintah Yesus? Sama seperti yang kemarin kita baca. Untuk mengasihi Tuhan Yesus itu satu-satunya cara itu melakukan perintahnya. Dan satu-satunya cara untuk mendapatkan kasih Bapa itu kita harus mengasihi Tuhan Yesus. Saat kita mengasihi Tuhan Yesus, yaitu dengan melakukan perintahnya, maka Roh Kudus dikirimkan Bapa kepada kita atas permintaan Tuhan Yesus. Dan apabila Tuhan Yesus atau Roh Kudus dalam diri kita, Tritunggal itu ada. Tuhan Yesus, Bapa, Roh Kudus ada dalam diri kita. Maka Tuhan Yesus kalau berkehendak akan menampakkan diri kepada kita. Itu sudah terbukti, tidak bisa disangkal lagi. Salah satunya kepada saya melalui 3 pendeta besar itu, Tuhan kita yang luar biasa. Perintah mengasihi. Karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita, maka Tuhan bisa memerintahkan manusia untuk mengasihi. Karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Amin ya. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Kita pasti kalau bercerita segala sesuatu pasti ke sahabat kita ya. Tidak mungkin atau jarang ada yang bercerita ke hambanya. Atau zaman dulu mungkin tidak ya, karena memang tempatnya jauh atau berbeda. Kalau mungkin sekarang ada ya. Tapi kebanyakan orang kan bercerita itu kepada sahabatnya. Mencurahkan isi hati kepada sahabatnya. Maka manusia tidak lagi disebut hamba, tapi sahabat Tuhan. Di sini dikatakan seperti itu. Tetapi aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Kita dikatakan sahabat kenapa? Karena Tuhan itu sudah menceritakan apapun yang Tuhan dengar dari Bapa. Dan puji Tuhan, para rasul, para murid Tuhan Yesus menulisnya di sini. Jadilah kita sahabat Tuhan Yesus. Sahabat Tuhan Yesus yang bagaimana? Sahabat Tuhan Yesus yang sudah melakukan perintah Tuhan Yesus. Itu syarat untuk bisa disebut sahabat. Mari kita saling dukung untuk menjadi sahabat Tuhan Yesus, untuk melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan Yesus. Amin ya. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih
kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Kita itu dipilih oleh Tuhan. Kita dipilih oleh Tuhan untuk menghasilkan buah, dan agar buah itu tetap. Ingat itu. Kita dipilih oleh Tuhan. Bukan kita yang meminta dipilih, tapi Tuhanlah yang memilih kita. Amin ya. Amin. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikan kepadamu. Jadi saat kita meminta kepada Bapa, itu karena Tuhan Yesus sudah mengajarkan kita untuk mengasihi, menghasilkan buah, dan buah itu tetap, agar apa yang kita minta kepada Bapa diberikan kepadamu. Kita pernah baca orang-orang yang bisa melakukan mujizat atau melakukan kehendak Tuhan, dikatakan ya, kita pernah baca bahwa itu karena orang itu saleh atau melakukan apapun selama hidupnya sesuai dengan kehendak Bapa, maka dia dipermuliakan seperti Tuhan Yesus. Mari kita saling mendukung untuk menjadi seperti apa yang Tuhan mau atau Bapa mau. Amin ya. Bukan untuk menghakimi, tapi menyelamatkan seperti Tuhan Yesus. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Perintah Tuhan Yesus. Mari kita renungkan. Kita renungkan dalam hidup kita itu selama ini, sudahkah kita menjadi seperti apa yang Tuhan mau? Menjadi sahabat Tuhan itu ternyata syaratnya harus mengasihi atau melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan Yesus. Maka bisa disebut sahabat. Dan perintah Tuhan Yesus itu mengasihi orang lain. Mari kita renungkan. Sudahkah kita menjadi seperti apa yang Tuhan mau? Mari kita renungkan dan saling dukung untuk bisa menjadi apa yang Tuhan mau. Mari ya kita nyanyikan lagu yang kedua. Renungan hari ini luar biasa ya, benar-benar mengajarkan kita. Sahabat. Sahabat Tuhan. Tapi ada syarat saat disebut sahabat Tuhan, yaitu melakukan apapun yang menjadi perintah. Dan perintahnya apa? Kasihilah orang lain. Mari kita renungkan, sudahkah kita melakukannya? Dan mari kita saling dukung untuk bisa melakukannya sampai kesudahannya nanti. Amin ya, kita nyanyikan lagu yang kedua. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Amin ya, puji Tuhan. Amin.